Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan kali ini aku akan membahas terkait beasiswa unggulan karena kapan hari itu banyak banget yang tanya di kolom Q&A aku waktu itu gitu kan. Yuk dong, Mas beasiswa unggulan itu seperti apa gitu. Terus apa I mean sasarannya itu untuk siapa, tujuannya untuk siapa, siapa aja yang bisa mengikuti beasiswa unggulan gitu, daftar di beasiswa unggulan gitu. Oke, karena banyaknya permintaan, aku akan share di sini sedikit banyak ya, itu terkait pengalaman aku, gimana cara daftarnya, terus persyaratannya seperti apa, terus, beasiswa unggulan itu, apa ya, given impact ke kamu itu apa, yang diberikan ke kamu itu apa, dan nantinya what we want to do gitu kan, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, di sini teman-teman aku akan share sedikit terkait administrasi generalnya seperti itu. Jadi teman-teman bagi siapapun yang pengen daftar di beasiswa unggulan, teman-teman mulai sekarang bisa banget untuk mempersiapkan ini gitu. Karena, data atau berkas-berkas yang memang dibutuhkan itu nggak sedikit gitu dan sangat banyak menurut saya. Cuman kalau misalnya kita bisa lebih well prepare, kita bisa, mempersiapkan dari sejak dini, I means itu lebih better gitu kan. Oke, langsung saja, nggak banyak ngobrol, langsung aku izin share screen ya. Oke, teman-teman, aku punya satu quotes sebenarnya. Jadi, kalau kita lihat bahwasanya banyak banget teman-teman ya, orang besar itu yang semula dia ditertawakan sampai dia disebut gila. Namun semuanya akhirnya bungkam setelah melihat mimpi mereka menjadi sebuah kenyataan. Dan kami di sini siap untuk membuktikan, termasuk teman-teman yang sedang lihat atau dengerin channel YouTube aku ini gitu. I mean semua orang punya mimpi, semua orang itu bisa dikatakan gila ya. Kalau misalnya mimpi kamu terlalu tinggi, "Eh, lu gila karena mimpi kamu terlalu tinggi." I means itu tidak menjadi masalah ketika hal itu bisa terwujud. Kita punya visi dan misi, kita bisa mewujudkan sama halnya ketika kita punya visi dan misi, kita punya keinginan dan kebutuhan, agar kita menjadi salah satu awardee beasiswa unggulan. So far, langsung saja, apa sih beasiswa unggulan itu? Beasiswa unggulan itu salah satu program, teman-teman, program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Republik Indonesia yang dia sebenarnya memfasilitasi masyarakat berprestasi gitu di tingkat nasional atau internasional. Dan, dia itu merupakan kebanggaan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan terbaik di Indonesia. Jadi ini itu salah satu programnya di Kemendikbudristek. Sebenarnya programnya banyak banget ya, ada KIP Kuliah, sekarang itu ada BIM juga, ada beasiswa unggulan, dan masih banyak lagi gitu, dan beasiswa unggulan ini menjadi part of them gitu. Lalu visinya apa kalau boleh tahu? Nah, visi dari beasiswa unggulan itu sendiri, dia ingin melahirkan kader terbaik bangsa yang dia memiliki pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas, dan memiliki kredibilitas yang tinggi tentunya ya. Dia juga berkepribadian, moderat, serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara. Sedangkan misinya di sini ada 4. Yang pertama yaitu dia ingin menumbuhkan kader terbaik bangsa Indonesia dengan latar belakang dan budaya bervariasi melalui proses pendidikan dan akulturasi dari berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, dia ingin menghasilkan lulusan yang dapat membangun potensi daerah untuk kepentingan nasional. It's the important mission, I means nomor 2 ini sangat-sangatlah semua important, but yang perlu ditekankan di sini adalah kita harus bisa diusahakan menghasilkan lulusan yang dapat membangun potensi daerah untuk kepentingan nasional. Kenapa di sini saya tekankan? Karena ini nanti akan ada hubungannya dengan esai yang akan kita tuliskan nanti di salah satu persyaratannya. Yang ketiga ada menghasilkan lulusan melalui program integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang lulusannya memiliki daya saing dan integritas yang handal. Yang keempat, dia juga ingin meningkatkan kapasitas bagi pegawai negeri sipil Kemendikbud, guru, tenaga kependidikan, serta pelaku seni budaya atau berkontribusi kepada daya saing bangsa. So, yang perlu kita ketahui di sini types of beasiswa unggulan atau jenis beasiswa unggulan. Nah, teman-teman yang perlu kita ketahui jenis beasiswa unggulan itu banyak, ada 3, ada 2, dan itu per tahun beda-beda. Kalau kebetulan yang saya share ini kebetulan ini untuk tahun 2019 atau 2018, I means, untuk syaratnya kurang lebih sama.
Ya, sama persyaratannya, cuman mungkin nanti di skor TOEFL-nya itu berbeda-beda setiap tahun. Nah, kalau di tahun waktu itu, di tahun 2019 di tahun 2016 jenisnya ada masyarakat berprestasi, pegawai Kemendikbud, mahasiswa asing. Tapi 2017 dia rechange, ganti ke masyarakat berprestasi, pegawai Kemendikbud dan mahasiswa asing, it's same. 2016, 2017 sama. Tapi di 2018 we have a different types gitu ya. Kita punya different types yang berbeda. Di mana 2018 ada BU3T untuk daerah 3T. Jadi mahasiswa asing di-exclude, 3T di-include gitu. Nah, sebaran jenis beasiswanya kurang lebih seperti ini, mengalami kenaikan dan penurunan. Jadi itu tergantung ya, pusat itu mau rekrut berapa gitu kan. So far kurang lebih kalau di tahun 2016 ada 1.506 mahasiswa hingga 2018 2.436. Dan ini teman-teman ya, mungkin yang akan saya bahas secara detail adalah di masyarakat yang berprestasi umum, karena rata-rata kita masuk jenjangnya seperti itu, mahasiswa S1, S2, S3, rata-rata mereka adalah masuk di beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Nah, persyaratannya apa? Kita harus lihat di sini. Yang pertama, dia harus berusia maksimal 22 tahun. So far untuk S1 ya ini, kita bahasnya untuk S1 dulu. Yang kedua, dia memiliki prestasi minimal tingkat kabupaten yang dia diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, sertifikat ini berlaku maksimal 3 tahun terakhir ya guys ya. Jadi 3 tahun terakhir. Apakah prestasi itu harus saya juara satu pidato, saya juara satu esai, kayak gitu-gitu? No, prestasi itu tidak hanya dalam bidang akademik, non-akademik, no. Tapi dalam bidang sosial misalnya teman-teman, pernah ngikut acara BEM, pernah menjadi, OSIS kayak gitu-gitu, itu bisa masuk banget gitu. Acara-acara sosial, conference dan sebagainya, it means of achievement for you gitu kan. Itu merupakan salah satu bagian dari prestasinya teman-teman. Yang perlu kita ketahui di sini adalah sertifikat maksimal 3 tahun terakhir ya. Jadi kalau misalnya daftarnya di 2019 berarti 2016 terakhir. Kalau 2015 sudah nggak bisa dipakai gitu kan. Yang ketiga yaitu peraih juara peringkat 5 besar. I mean ini juga sama. Yang keempat surat rekomendasi dari institusi terkait. Jadi kita harus punya surat rekomendasi. Nah, kalau misalnya S1 itu biasanya kan maksimal ongoing ya. Ongoing itu berarti semester 2. Jadi kalau misalnya semester 2 dia biasanya bisa minta surat rekomendasi ini dari dekannya, wakil dekannya, atau beliau-beliau yang memang given atau memiliki impact yang banyak atau impact yang tinggi kepada universitas kamu, kampus kamu, fakultas kamu, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah beliau tahu kamu, you must know her or she, pokoknya dia tahu kamu gitu kan. Itu kalau dia ongoing. Tapi posisinya gimana kalau misalnya saya mahasiswa baru nih, saya masih S1, masih semester 1. Apakah saya boleh ya minta surat rekomendasi ke guru saya waktu SMA? Boleh banget, boleh kepala sekolah. Yang intinya adalah surat rekomendasi ini adalah beliau-beliau yang memang tahu teman-teman, mengenal teman-teman, baik dari akademiknya, kayak proses ke depannya kira-kira anak ini tuh bisa eee, pegang nggak sih visi misinya gitu, yang memberikan penilaian, yang kenal kamu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah diusahakan mereka-mereka atau beliau-beliau yang memang dia punya power. I means beliau adalah kayak misal dekan, kepala sekolah, kayak gitu. Jadi mereka itu punya jabatan. Kenapa? Karena semakin mereka itu, beliau-beliau ini punya jabatan, berarti integritasnya, berarti opportunity kita juga, maksudnya kayak, "Oh, anak ini ternyata kenal ya sama dekan, dekannya pun bahkan kenal sama dan benar-benar tahu terkait mahasiswa ini," gitu. Itu menjadi nilai plus, teman-teman. Jadi diusahakan surat rekomendasi dari institusi terkait adalah beliau-beliau yang mengenal kamu lebih dekat, lebih dalam terkait pendidikan kamu, studi kamu, exchange kamu, dan sebagainya. I mean yang berhubungan dengan pendidikan kamu, dan beliau memiliki, pangkat. Bukan pangkat sih sebenarnya, I means beliau adalah orang-orang terpandang dan terpercaya memiliki kedudukan di institusi kamu. Yang kelima, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Nah, maksudnya apa di sini? Yaitu, karena kita tahu ya teman-teman, kita setiap mahasiswa itu
hanya boleh punya satu beasiswa yang dia memiliki komponen yang sama. Nah, kalau di beasiswa unggulan ini komponen yang dibiayai adalah UKT atau SPP. Yang kedua biaya hidup dan biaya buku. Jadi, jika ada beasiswa lainnya yang dia tiga faktor ini, tidak boleh kita ikuti. Tapi kalau misalnya, oke saya dapat beasiswa lain tapi riset, untuk membiayai riset saya, untuk membiayai penelitian saya, nggak apa-apa. Karena tidak masuk dalam 3 include ini. Tapi kalau dia masuk, oh KIP, saya jadi saya jadi award di beasiswa unggulan, tapi saya juga jadi KIP. Nggak boleh, harus dipilih salah satu. Karena include-nya sama, kita dibiayai 3 aspek itu, gitu. Jadi kalau misalnya dia punya 3 aspek yang sama, atau masuk dalam salah satu 3 aspek ini, exclude, nggak boleh. Jadi harus pilih salah satu. Yang keenam, mengisi nilai ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional bagi siswa lulusan dalam negeri, dan ya itu untuk siswa baru. Tapi kalau misalnya dia udah ongoing, nanti pakai KHS teman-teman ya, kartu hasil studinya teman-teman di semester 1 dan semester 2. Yang ketujuh, surat keterangan aktif kuliah bagi mahasiswa ongoing dan surat keterangan lulus LOA untuk anak kondisional dari perguruan tinggi. Bagi mahasiswa baru dengan akreditas minimal B. Jadi kalau ongoing, dia harus punya syarat keterangan aktif kuliah, tapi kalau dia mahasiswa baru, dia harus punya LOE atau Letter of Acceptance dari kampus-kampus dalam negeri yang dia minimal akreditasinya B. Jadi kalau C, mungkin belum bisa ya. Yang kedelapan, bagi mahasiswa jenjang pendidikan S1 sedang menempuh perkuliahan maksimal semester 2 pada saat mendaftar, dia harus memiliki nilai IPK minimal 3,25 pada skala 4,0. Dan ini biasanya tiap tahun berbeda, tapi ada yang sama. Jadi mungkin kalau IPK itu ada standarnya, kadang 3,25, kadang 3,3, tergantung setiap tahun kebijakannya seperti apa. Tapi range-nya kurang lebih seperti itu. Nah, yang kesembilan, dia harus membuat proposal rencana studi. Rencana studi berisi terkait apa teman-teman? Terkait alasan kenapa kita mengambil program studi itu. Kenapa program studi itu yang dipilih dan rencana penelitian tugas akhirnya itu seperti apa gitu. Misal kalau saya akuntansi, saya jelasin tuh di proposal rencana studi saya. Kenapa sih saya, ambil akuntansi? Ya karena saya pengennya nanti saya punya visi misi seperti ini jelasin, explain more. Dan kenapa saya memilih di Universitas Airlangga misalnya, karena Universitas Airlangga dia memiliki peringkat terbaik dalam versi ini, gitu. Jelasin alasannya atau reasonable-nya secara objektif, dan rencana penelitian tugas akhirnya. Apakah rencana penelitian itu harus sama? Enggak, namanya aja rencana, ya, rencana. Jadi kita boleh berencana, tapi eksekusinya nanti kalau misalnya kita nggak pakai riset itu nggak apa-apa. Karena kan tergantung dosen pembimbing kita nanti pada akhirnya. Cuman minimal kita punya plan ke depannya itu seperti apa. Tujuan saya ngambil jurusan ini apa, rencana penelitian saya nantinya seperti apa. Intinya kita punya pegangan teguh gitu. Kayak gitu. Itu di proposal. Di proposal rencana studi juga biasanya saya mencantumkan terkait ini juga, teman-teman. Eee I mean SKS saya yang mau saya ambil berapa, kegiatan-kegiatan yang mungkin akan saya lakukan, plan kinerja selama saya kuliah atau ya kayak proposal rencana studi gitu. Itu seperti apa gitu, kurang lebih seperti itu. Itu generalnya. Mungkin di next video nanti kalau misalnya saya ada waktu luang, saya akan, insya Allah saya breakdown-kan seperti apa proposal rencana studi di beasiswa unggulan yang pernah saya buat waktu S2 kali ya, karena S1 draft-nya saya lupa, saya taruh mana gitu kan. Yang ke-10, karya tulis berupa IC. Nah, ini yang aku jelasin. Jadi kita harus tahu IC terkait aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Kenapa dari tadi di awal saya explain about vision and mission. Ininya visi dan misinya seperti apa? Karena nanti ada relate-nya dengan uh, karya tulis yang memang mau kita buat gitu. Karena topiknya aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia, means kita harus tahu dong visi dan misinya beasiswa unggulan program ini apa. Nanti kita relate-kan gitu. Jadi kita relate-kan, kenapa sih kamu layak sebagai generasi unggul gitu? Ya mungkin karena dari prestasimu di bidang ini, prestasimu di bidang itu, atau kontribusimu di masyarakat dalam bidang ini,
must explain. Kamu harus explain di situ di essay kamu. Dedikasi apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan dan plan dedikasi apa yang akan kamu kontribusikan nantinya, gitu. Oke, yang ke-11 ada TOEFL, teman-teman. Kalau S1 TOEFL-nya masih opsional, tapi kalau S2 nanti wajib. I means ketika teman-teman S1 itu punya TOEFL, lampirkan saja karena itu bisa jadi nilai plus buat teman-teman. Oke, itu untuk S1. Untuk S2, S3 sebenarnya perbedaannya nggak beda jauh. Kalau kita lihat, kalau S2 mungkin dari usianya ya, maksimal 32. Nah, yang membedakan lagi yaitu di TOEFL-nya. Dia harus ITP-nya 500 minimal, IBT-nya 61 atau IELTS 5,5. Untuk lain-lainnya sama. S3 itu bedanya juga di ini umur aja. Nah, tapi waktu, saya waktu di 2021 itu S2 itu 550 TOEFL-nya, minimal. Jadi itu kebijakannya berbeda-beda, tapi range-nya ya 500, 550. I means untuk generalnya tetap sama, gitu. Nah, ini untuk 3T mungkin perbedaannya beda, tapi untuk 2021 3T kalau nggak salah, udah di-exclude ya. Jadi ini nggak perlu saya jelaskan. Kurang lebih sama, cuman persyaratannya mungkin lebih mudah, karena hanya untuk daerah 3T. I means ya beasiswa unggulan itu juga ini teman-teman, punya priority program. Siapapun yang dia masuk di bidang maksudnya jurusannya pendidikan, kurikulum, pedagogi, sampai maritim, pertanian, energi, yang sudah saya list ini, mereka punya priority program. Jadi mungkin mereka akan, beliau-beliau ini mungkin akan memprioritaskan mereka-mereka yang berada di jurusan ini. Apakah akuntansi nggak bisa? Saya bisa akuntansi. Bukan berarti akuntansi ekonomi nggak boleh daftar, boleh. Tapi bedanya adalah mungkin akuntansi, ekonomi, manajemen dia nggak masuk priority program. Apakah dia nggak boleh daftar? Tetap boleh, tetap boleh daftar. Bedanya opportunity-nya mungkin atau, penilaiannya mungkin gitu. Mereka akan mendahulukan mereka-mereka yang memang dia berada dalam jurusan ini gitu. Itu priority program. Nah, untuk masa seleksi dan kelulusannya gimana? Yang pertama, kalau misalnya kita daftar beasiswa unggulan, teman-teman, langsung pantau aja sih sebenarnya di website resminya gitu ya. Caranya kita harus membaca seluruh informasi, terus membaca frequently asked question-nya dulu, yang kedua membuat akun dulu biasanya, setelah itu teman-teman dapat email. Nah, setelah dapat email teman-teman login, isi-isi aja itu, melengkapi formnya. Nah, nanti kalau seperti itu ada pengumuman lulus atau enggaknya di tahap administrasi. Jadi kalau di BU itu ada 2 tahap, teman-teman. Tahap administrasi, kalau lolos baru ke tahap kedua yaitu, wawancara. Setelah kalau wawancara lolos baru sudah selesai, kita tinggal tanda tangan kontrak aja. Jadi kurang lebih step-nya seperti ini. Untuk seleksinya, it's a simple selection, I means because we just need 2 step. One is administration and the second is Q&A, like wawancara, like this, seperti itulah. Nah, why do you have to choose beasiswa unggulan gitu ya? Kenapa sih? Apa sih advantage-nya gitu? Yang pertama, we have a extensive institutional coverage. Karena dia ekstensif banget gitu ya. Dia bisa menyebar eee, seluruh daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, dia fast and simple selection because, it's just 2 step for the selection gitu kan, and sufficient fund. Why? Because ya karena kita ditanggung juga gitu kan. Kita ditanggung juga terkait, UKT kita, terkait biaya hidup kita, biaya pendidikan kita, it's sufficient for me gitu. Not for me, tapi semuanya juga I mean it's sufficient. So, tips and triknya gimana? Karena dengan melihat persyaratannya, kayak kita harus buat proposal, kita harus buat esai dan sebagainya, you must prepare well prepare. Yang kedua, try. Kalau teman-teman nggak pernah coba, teman-teman nggak pernah tahu tuh hasilnya seperti apa. And three is given more than what they ask. Jadi, berilah hal yang melebihi apa yang dia minta. Misal TOEFL, kalau S1 opsional, kalau bisa kasih. Yang keempat, achievement and contribution. Jadi dia itu butuh yang namanya achievement.
and contribution karena kita generasi unggul. Jadi itu yang harus dibedakan. Jadi kamu harus punya achievement and contribution to others and to yourself. So, teman-teman, itu tadi sedikit terkait persyaratannya beasiswa unggulan seperti apa, kenapa kamu harus memilih beasiswa unggulan itu apa, itu adalah cerita singkat aku terkait penjelasan itu. Semoga apa yang saya berikan itu bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya, bisa disiapkan mulai dari sekarang TOEFL-nya, esainya, proposal rencana studinya, mungkin bisa mulai dicicil gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. So far, good luck untuk mencoba karena teman-teman, tindakan-tindakan besar itu tidak akan terlaksana ketika kita tidak memiliki motivasi yang kuat. Jadi motivasinya dikuatkan, di-strongin, visi misinya di-okein, baru given, given, and given. So teman-teman, thank you so much for my attention. So see you on my next video. Bye bye.